bihi ajma. Amma ba ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertatap muka dalam rangka belajar bersama. Mudah-mudahan kita niatkan dari awal nanti kegiatan ini sampai dengan selesai itu bisa mendapatkan manfaat semuanya, baik berupa pahala maupun tambahan ilmu bagi kita semua. Pepatah kuno mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka di awal pertemuan ini kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan adik-adik sekalian, nama saya adalah Danu Hadi Brata, saya alumni dari FMIPA Matematika UGM. Jadi bidang saya adalah matematika dan TPS, khususnya yang berkaitan dengan penalaran umum, penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Kalau pengalaman saya pernah mengajar di dua sekolah, di SMP Islam Al-Azhar dan di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa. Saya juga pernah mengajar mahasiswa di dua universitas, Tanjung Pura Pontianak dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya juga pernah memegang salah satu lembaga bimbingan belajar terbesar dan terbaik di Indonesia saat ini, tepatnya di daerah Lombok. Dan terakhir saya pernah menjadi salah satu anggota tim penguatan materi UTBK ya di Man IC Pekalongan ya. Jadi pada saat itu pengalaman saya yang menarik adalah pada tahun 2022 pada saat itu sekolah baru berada di peringkat 2 provinsi ya. Tapi setelah dilakukan penguatan lebih dalam mereka akhirnya bisa mencapai peringkat 4 nasional ya tahun 2022. Nah, dan saya juga pernah ikut dalam tim pengajar khusus materi SAT namanya. Jadi kalau adik-adik sekalian nanti ada yang ingin keluar kuliah ke luar negeri, itu nanti salah satu materi tesnya ada namanya SAT. Nanti kalau adik-adik ingin tanya ya, mau tahu tentang SAT itu seperti apa, nanti di bagian akhir saya berikan nomor WA dan telepon saya. Jadi nanti silakan adik-adik bisa lebih tanya lebih jauh lagi. Kalau adik-adik nanti tertarik dengan materi tesnya, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih banyak tentang itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi inti saja pada hari ini. Jadi yang pertama saya ingin kita paham dulu apa sih sebenarnya penalaran matematika itu. Jadi penalaran matematika itu ya didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan penalaran secara matematis yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan permasalahan atau informasi yang melibatkan aspek kuantitatif. Nah, konten materinya itu ada 4. Dia akan bicara tentang bilangan, kemudian pengukuran dan geometri. Yang ketiga adalah tentang data dan ketidakpastian. Jadi sebenarnya menurut saya ketidakpastian ini juga kurang tepat ya. Karena ini kan dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu tulisannya uncertainty ya. Jadi sebenarnya maksudnya di situ adalah dia bicara tentang peluang ya, data dan peluang. Kemudian yang terakhir adalah aljabar ya. Jadi ada 4 materi inti ini. Nah, terus bagaimana caranya Kak? Pertanyaannya kalau saya ingin bisa mengerjakan soal penalaran matematika ini dengan mudah, dengan cepat gitu ya. Nah, paling tidak ada 3 resep utama yang kamu harus kuasai. Yang pertama adalah Anda harus menguasai rumus matematika yang dibutuhkan. Jadi materi penalaran matematika ini mirip dengan pengetahuan kuantitatif. Dan materinya tidak hanya melibatkan materi yang kamu sudah pelajari ketika di bangku SMA. Tapi juga ada materi SD dan SMP-nya. Seperti misalkan ya, kamu mencari debit, penalaran debit air ya. Nanti ada contohnya ya. Debit air. Rumus mencari debit itu apa? Volume dibagi waktu, ya kan? Gitu. Kemudian di SD lagi kamu belajar tentang bagaimana mengubah, kan gitu ya? Mengubah dari bentuk-bentuk pecahan ya, jadi pecahan biasa ke pecahan desimal ya. Nah, itu bentuk-bentuk itu juga akan dipelajari juga di sini gitu ya. Walaupun mungkin secara implisit, tidak secara eksplisit gitu ya. Sehingga kita harus paham betul dengan materi-materi yang kita sudah pelajari sebelumnya. Yang kedua, nah ini juga tidak kalah penting adalah paham konteks soalnya apa. Karena biasanya model soalnya adalah berbentuk cerita.
gitu. Sehingga dari soal cerita itu kita harus bisa menangkap, oh teori yang tepat yang dipakai ini misalkan. Ya, jadi Anda harus menangkap teori itu dengan benar. Sehingga nanti Anda bisa terapkan dalam soal-soal yang nanti akan Anda hadapi. Dan yang ketiga adalah terampil dalam berhitung cepat. Ya, kenapa? Karena memang waktunya terbatas, Dek. Rata-rata satu soal itu ya kurang dari 2 menit. Jadi Anda harus bisa ngerjain satu soal ya kurang dari 2 menit juga gitu. Gimana caranya? Mulai dari awal Anda membaca, kemudian Anda mikir pakai teori apa, Anda mengerjakan sampai Anda menjawab. Itu waktunya hanya kurang dari 2 menit untuk satu soal. Jadi kalau Anda tidak belajar benar-benar, Anda tidak siapkan dengan baik, ya Anda akan kewalahan, keteteran ngerjain soal ini. Gitu ya. Nah, terkait dengan terampil berhitung cepat itu gimana sih, Kak? Nih, kita lihat. Ini contoh simpel aja, sederhana aja. Ya, jadi misalkan saya punya N ya, jadi soalnya sebenarnya bukan ini, Dek. Soalnya bukan ini. Soalnya mungkin tentang misalkan materinya apa ya? Persamaan kuadrat misalkan ya. Anda materi tentang persamaan kuadrat yang berbentuk soal cerita sampai pada langkah 2 atau 3 langkah sebelum Anda selesai. Kemudian Anda mendapati ada N dikali N plus 1 sama dengan 20. Nah, kalau Anda ketemu seperti ini, biasanya kita kan taunya ini persamaan kuadrat. Kita kalikan dulu N kali N, kemudian N kali 1, 20-nya kita geser ke kiri, kita faktorkan, ketemulah N yang dicari. Nah, kalau Anda sudah ketemu kayak begini, Anda tidak bisa lagi kayak pakai cara seperti itu, ya. Nah, asumsinya biasanya ya, itu N itu adalah bilangan asli. Ya, sehingga kalau kita buat N dan N plus 1, maka nilai N plus 1 tuh pasti lebih besar daripada nilai N. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal lihat aja. Dari N ke N plus 1 itu kan jaraknya 1, Dek. Jaraknya 1. Berarti kalau gitu kita tinggal cari faktor dari 20 yang selisihnya juga 1. Ya, N-nya lebih kecil dari N plus 1. Berarti kalau gitu pilihannya adalah 4 dikali 5. Maka dengan mudah kita akan dapat N-nya adalah 4. Selesai. Kita akan dapat hasilnya seperti ini. Gitu ya, jadi Anda bisa lebih mudah dalam menghitungnya. Oke, contoh yang lain kayak gini. Kita punya N dikali N min 2 sama dengan 24. Ya, selisihnya adalah 2. N min 2-nya berarti lebih kecil daripada N. Berarti yang kita pilih apa? Faktor dari 24 yang selisihnya 2. Berarti dia adalah 6 dan 4. Berarti kita jabarkan menjadi 6 kali 4. Berarti N-nya ketemu 6. Selesai. Kita akan dapat dengan mudah. Ya. Jadi Anda kalau ketemu seperti ini Anda harus lebih cepat. Nah, biasakan nanti Anda kayak begini. Kemudian nanti ada cara lagi teknik yang lain misalkan kayak menghitung. Jangan Anda kalikan semua dulu. Buatlah angkanya sesederhana mungkin. Sampai pada proses terakhir Anda sederhanakan sampai ketemu jawaban yang paling ringkas, itulah nanti yang Anda pindahkan. Ya, itu salah satu teknik berhitung cepat. Ya, jadi itu Anda harus terbiasa. Kalau nggak ketemu soalnya Anda nggak akan menggunakan teknik itu dengan baik. Ya, jadi kuncinya sering-sering latihan. Ya, ngerjain soal. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Ada yang spesifik di penalaran matematik ini, dia punya domain apa? Ada 3 domainnya. Model-model soalnya mesti mengarah ke sini semua, Dik. Yang pertama adalah kaitannya dengan menggunakan atau menerapkan. Ini yang saya kasih contohnya adalah soal asli UTBK tahun 2023. Jadi ini adalah tentang sabuk yang menghubungkan roda penggilingan padi. Ya, jadi roda di depannya adalah A, roda di belakangnya namanya roda B. Roda A ini lebih besar daripada roda B. Taunya dari mana? Jari-jarinya. Jari-jari roda A-nya 50, jari-jari roda B-nya adalah 30. Kemudian ketika kita punya eh, jarak P ke Q itu adalah akar dari 39.600 cm, pertanyaannya adalah jarak di antara kedua pusat rodanya berapa meter. Berarti yang ditanya adalah jarak dari A ke B. Nah, kalau kamu lihat gambar seperti ini, itu sebenarnya ini sudah gambar yang disederhanakan, gitu ya. Jadi kalau mau gambar aslinya, kamu mungkin agak bingung gitu. Nah, ini sudah kita sederhanakan. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, apa yang ada di benak kita pertama kali? Ini kan ilmu yang kita pelajari dulu di SMP deh. Masih ingat ada namanya garis singgung persekutuan luar.
Ini adalah materi SMP atau kita singkat dengan GSPL. Ya, jadi di garis singgung persekutuan luar itu ada sekalian. Mohon untuk ada yang di mute, Dek. Minta tolong untuk di mute suaranya selain suara saya biar tidak mengganggu penjelasan. Terima kasih. Ini masih ada suara ya. Minta tolong suaranya di mute ya, Dek. Ya. Oke, terima kasih. Ya, garis singgung persekutuan luar lingkaran. Jadi namanya garis singgung persekutuan luar dari lingkaran, ya kan? Nah, kalau kita punya garis singgung persekutuan luar, kata kuncinya apa? Jarak kedua pusat itu selalu paling panjang. Masih ingat ya? Itu materi SMP ya. Kemudian jari-jarinya yang panjang dikurangi yang pendek. Minta tolong untuk di-mute, Dek. Suara saya nanti. Saya minta tolong di Mas, minta tolong di-mute, Mas. Mungkin tolong di-mute. Saya dibantu untuk di-mute. Ya, minta tolong di-mute, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Ya, jadi garis singgung persekutuan luar ya. Jadi ada lingkaran yang besar, ada lingkaran yang kecil. Jadi rumusnya adalah jarak kedua pusat itu paling panjang, kemudian jari-jarinya dikurangi, kemudian dikuadratkan. Kita menggunakan pendekatan Pitagoras ya. Jadi jarak kedua pusat itu jadi kalau kita hitung ini jadinya seperti ini. Jarak kedua pusat berarti AB kuadrat, karena saya nggak mau pakai akar ya, jadi saya buat kuadrat aja. AB kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah R besar kurangi R kecil dikuadratkan. Ya, jadi kita akan dapat di situ akar dari 39.600 dikuadratin ditambah 50 kurangi 30 kuadrat. Nah, karena akar dikuadratkan tinggal buang akar aja kan. 39.600. 50 kurang 30 dapat 20. 20 kalau dikuadratkan ketemunya 400. Jadi kalau kita jumlahkan, dia menjadi 40.000. Itu AB kuadratnya. Berarti kalau mencari AB-nya, tinggal dicari akar dari 40.000, yaitu 200 cm. Karena satuan awalnya dalam senti. Nah, permintaannya kan dalam meter. Berarti kalau begitu, dia akan naik 2 tangga. Apa artinya naik 2 tangga? Artinya dia kita buang 0,2 di belakangnya. Sehingga jawabannya adalah 2 meter. Itulah jawabannya. Jadi bagaimana adik punya teori dulu di SMP atau di SMA atau di SD, adik bisa terapkan dalam soal yang diberikan. Gitu ya. Jadi ini namanya menggunakan atau menerapkan. Ya, bahasa Inggrisnya employ. Terus yang kedua, adik-adik harus bisa memformulasikan, formulate. Itu yang kedua. Ya, jadi ini masih masih sambungan dari soal tadi, tapi ini materinya tentang bagaimana memformulasi. Jadi pertanyaannya di sini kasusnya masih sama. Jadi ada dua roda dihubungkan oleh sebuah sabuk. Roda besar adalah roda A, jari-jarinya 50, roda kecil adalah roda B, jari-jarinya adalah 30. Ya. Kemudian jika roda A sudah berputar sebanyak N kali, maka roda B itu sudah berputar sebanyak berapa kali? Itu pertanyaannya. Nah, kalau konsep ini kita perluas, sebagaimana adik-adik pernah mengayuh sepeda. Ya, konsep ini kita perluas. Jadi kita mau memformulasikan nih, rumusnya nih gimana? Kita perluas sebagaimana kita mengayuh sepeda. Kira-kira dengan gambar seperti ini, baik roda A maupun roda ya, bukan roda ya, cakram A ya, putaran cakram A maupun putaran cakram B, itu yang sama ada di mananya? Ya, yang sama ada di mana? Di panjang lintasannya. Jadi panjang lintasan yang ditempuh oleh cakram A dengan panjang lintasan yang ditempuh oleh cakram B itu sama. Bedanya karena yang satunya besar, yang satunya kecil. Mungkin yang besar itu hanya butuh berapa putaran untuk sampai ke mencapai suatu titik tertentu. Tapi yang cakram yang lebih kecil mungkin lebih banyak putarannya. Tapi secara umum panjang lintasannya masih sama. Tidak akan mungkin berbeda. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan, kita bisa buat formulasinya bahwa untuk menyelesaikan soal ini, kesimpulannya bahwa
panjang lintasan yang yang ditempuh oleh cakram A itu sama dengan panjang lintasan yang ditempuh oleh cakram B. Nah, dulu di SMP kita belajar bagaimana cara menghitung panjang lintasan. Iya, banyaknya putaran dikali dengan keliling lingkarannya. Jadi kalau saya ingin hitung panjang lintasan roda A, berarti rumusnya adalah banyaknya putaran yang dilakukan oleh cakram A dikali keliling cakram A-nya ya, dikali putaran dari cakram A-nya itu sama dengan banyaknya putaran cakram B dikali keliling dari cakram B-nya. Nah, yang sudah diketahui di situ apa? Yaitu banyaknya putaran cakram A-nya. Dia bilang N kali. Nah, menghitung keliling itu kan rumusnya 2pi kali N. Kalau cakram A berarti 2pi RA. Kalau cakram B berarti 2pi RB. Karena sama-sama 2pi berarti kita bisa coret. Ya, jadi kita dapatkan di situ N dikali jari-jari A sama dengan N B dikali jari-jari B. NB itu adalah banyak putaran yang dilakukan oleh cakram B. Oke, jadi jari-jari A-nya berapa? 50, jari-jari B-nya 30, kita gantikan. Berarti dari sini kesimpulannya ya, yaitu banyaknya putaran cakram B itu adalah sama dengan ya 50/30 N. Nah, sampai di sini ada dari sekalian. Nah, ini uniknya juga soal tentang penalaran matematika. Kamu lihat di pilihan jawaban yang tersedia. Dia tidak pakai FPB. Karena kebiasaan kita kan pakai FPB ya. Jadi FPB dari 50 dan 30 itu berapa? 10. Berarti kita bagi 10 dapat 5, kita bagi 10 dapat 3. Harusnya 5/3N. Tapi tidak tersedia. Maka oleh sebab itu kita memang harus betul-betul perhatikan pilihan jawaban yang tersedia. Jadi caranya gimana Kak? Caranya adalah kita lihat pada setiap pilihan jawaban itu pembilangnya sama, yaitu 10. Berarti kalau gitu pembilangnya dari 50 jadi 10, tinggal kita bagi 5. Maka penyebutnya juga tinggal kita bagi 5. 30 kita bagi 5, ketemunya 6. Berarti jawabannya adalah 10/6N. Jadi ketemulah jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi hati-hati nanti ketika mengerjakan ya, kamu tidak boleh langsung menyimpulkan sendiri. Lihat pilihan jawabannya. Karena bisa jadi jawabannya berbeda dengan yang kita pikirkan. Bahkan ini nanti bisa juga dia siapkan pilihannya misalkan ya 15/9. Padahal di situ 50/30. 50 jadi 15 kita bingung kan? Kemudian 30 jadi 9 juga kita bingung ya. Nah, itu nanti bagaimana caranya biar bisa ketemu 15/9N. Oke? Jadi Anda harus lebih kreatif dalam hal ini. Ini yang kedua. Jadi bentuk soalnya adalah tentang memformulasikan. Nah, yang ketiga masih di soal yang sama adalah tentang menginterpretasikan atau interpret. Nah, sekarang pertanyaannya dengan soal yang sama, ketika pertanyaannya posisi P dan Q itu akan kembali pada posisi semula untuk pertama kalinya saat roda B berputar sebanyak berapa kali. Nanti bisa jadi pertanyaannya dia kembangkan. Kedua kali roda B berputar berapa? Atau roda A malahan yang dia tanya, berputar berapa kali? Gitu. Kelima kalinya misalkan dia tanya, roda B berputar berapa kali? Atau roda A berputar berapa kali? Nah, dari sini gimana caranya? Kita butuh hasil yang sebelumnya. Saya simpulkan, saya pakai FPB-nya. Jadi NB-nya itu adalah 10/6 tadi, kita bagi 2 dapat 5, kita bagi 2 dapat 3. Jadi saya ambil banyaknya putaran roda B adalah 5/3 kali N. Nah, otomatis karena penyebutnya di sini adalah 3, maka pasti kalau yang ditanya itu adalah roda A, dia akan kembali ke posisi semula, maka
N-nya itu kelipatan 3. Ya, N-nya kelipatan 3. Jadi kita harus ambil NA-nya sama dengan N-nya itu adalah 3. Jadi kalau yang ditanya NA, itu posisi pertama kali balik lagi PQ ke posisi semula. Saat kapan? Saat rodanya sudah berputar 3 kali. Nah, kalau NA-nya 3, maka kita tinggal hitung 5/3 kali 3. Berarti kita akan dapatkan hasilnya adalah 5 kali. Jadi dia akan kembali ke posisi semula. Roda A itu butuh berputar sebanyak 3 kali. P dan Q-nya akan kembali ke posisi semula. Roda B-nya itu butuh berputar 5 kali. Agar P dan Q itu berada pada posisi semula. Nah, kalau ini saya kembangkan dikit ya. Saya kembangkan dikit. Ya, jawabannya pasti C ya. Kalau saya kembangkan dikit. Kalau dia tanya pada kedua kalinya. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa NA-nya harus kelipatan 3. Setelah 3 berarti 6. Jadi roda A-nya berputar 6 kali. Roda B-nya berputar berapa? 5/3 kali 6. Jadi dapat 5 kali 2, 10 kali. Jadi kedua kalinya posisi PQ akan kembali semula ketika roda A-nya berputar 6 kali, roda B-nya berputar 10 kali. Begitu seterusnya, sesuai dengan pertanyaannya. Paham ya? Sampai di sini ya. Jadi ini adalah 3 domain yang kamu harus selalu ingat. Pertanyaannya, apapun itu akan dikembalikan ke sini. Bagaimana adik-adik bisa memformulasikan rumusnya. Yang kedua adalah menerapkan atau mengaplikasikan rumusnya dalam bentuk soal aplikasi tadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kalian bisa menginterpretasikan hasilnya. Seperti apa interpretasi hasil sesuai dengan cara berhitung yang sudah kalian pahami sebelumnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang sudah diberikan. Adik semua sudah dikasih soal? Oke, ini soal pertama. Pak Soleh itu memperbaiki tiang di tepi jalan mendaki. Oke, ia menyandarkan tangga ke tiang sehingga membentuk segitiga ya antara tangga, tiang dan jalan. Sudut yang terbentuk adalah antara ujung tangga dengan tiang listrik X derajat dan sudut dalam antara jalan dan tiang listrik itu adalah 4X derajat. Jika sudut luar antara tangga dengan jalan 150 derajat, maka jenis segitiga yang dibentuk oleh tangga, jalan, dan tiang listrik adalah. Nah, kata kuncinya di sini adalah bagaimana adik-adik bisa menginterpretasikan gambarnya dalam bentuk sketch gambarnya dulu. Kalau sketch gambar yang Anda buat benar, maka Anda bisa menjawab soal ini. Tapi kalau gambarnya yang Anda buat itu salah, maka Anda akan menjawab soal ini. Gitu ya. Saya minta tolong untuk di-mute. Oke, biar tidak mengganggu penjelasan. Oke, gimana caranya? Nah, ini interpretasinya. Jadi dari soal itu kira-kira gambarnya nanti seperti ini. Jadi ini ada jalan agak naik begitu. Ini adalah tiang listriknya yang mau dibetulkan. Ini adalah tangganya yang disandarkan. Jadi di sini kita akan bisa lihat bahwa dia akan membentuk ABC, segitiga ABC. Sudut terluarnya berarti yang ini 150 derajat ini. Kemudian 4X-nya di sini. Kemudian X-nya adalah di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung X-nya? Sebenarnya cara menghitung X-nya mudah. Ya, ada sebuah teori sudut terluar segitiga sama dengan jumlahan sudut dalam segitiga selain pelurusnya. Jadi 150 itu bisa kita nyatakan sebagai X ditambah 4X. Ya, jadi kalau kita jumlahkan, ini jadi 5X sama dengan 150, berarti X-nya adalah 30. Sehingga dari situ adik-adik sekalian kita bisa lihat 4 kali 30, 120. 120 itu adalah lebih dari 90. Berarti dia sudut tumpul. Karena salah satu sudut segitiganya adalah sudut tumpul, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Jawabannya harusnya B. Oke? Atau kalau kamu mau pakai cara yang lebih lama sedikit, itu kayak gini caranya.
Ya, jadi dari gambar di atas kita bisa dapat sudut BAC yang di dalam segitiganya itu adalah 180 kurangi 150. Kenapa bisa? Karena dia berpelurus. Maka sudut yang kecil ini itu adalah komplement dari 150-nya. Ya, sorry, suplemen dari 150-nya. Bukan komplement. Kalau komplement itu 90 ya. Ini suplemen dari 150-nya. Berarti dia adalah 30 derajat. Oke? Nah, setelah kita ketemu, maka total sudut dalam segitiga itu 180. Berarti kalau begitu, sudut 4x plus x aja itu berarti 150 sisanya. Kenapa? Karena di sini sudah dapat 30 derajat. Maka ketemulah x-nya 30 derajat. Sama dengan tadi, kita bisa hitung langsung 4x-nya. Kata kuncinya di situ. Ketika kita punya 4x, berarti 4 kali 30, 120. Dan dia lebih besar dari 90. Kalau dia lebih besar dari 90, maka dia bisa masuk dalam kategori sudut tumpul. Sehingga segitiga yang terbentuk karena salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, maka disebutlah segitiga tumpul. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjut kalau begitu. Lihat nomor 2-nya. Pak Mansur itu akan membuat sebuah atap kandang yang berbentuk limas ya, segi 4. Seluruh permukaan atapnya akan dipasang genteng. Jika luas satu gentengnya 200 cm persegi, sisi setiap bagian alasnya adalah 10 kali 10 meter dan tinggi atapnya 3 meter, maka banyak genteng yang dibutuhkan Pak Mansur adalah. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana Anda bisa menginterpretasikan gambar ini dulu dengan tepat. Ya, hati-hati ada tinggi segitiga, ada tinggi dari limas. Itu berbeda. Tinggi segitiga dengan tinggi limas itu berbeda. Kemudian ada sisi tegak, ya, ada sisi tegaknya, gitu ya, sisi tegak, segitiga yang tegaknya, gitu. Itu ada yang alas juga. Jadi Anda harus bisa bedakan. Ada beberapa istilah yang Anda harus bisa bedakan, ya. Jangan sampai salah membaca makna. Nah, di situ ada apa? Ada bantuan akar 34 itu adalah 5,8 ya. Akar 34 itu adalah 5,8. Nah, genteng ini ya, Anda jangan bingung ya. Kan kalau kita punya limas itu makin ke atas kan berarti ukurannya makin kecil. Jadi Anda nggak usah mikir apakah harus dipotong. Yang penting kalau kita mau buat dia dilapisi semua genteng itu butuhnya berapa. Gitu. Terlepas nanti tukangnya harus motong sana, motong sini untuk bisa menyesuaikan dengan ukuran apa atap yang berupa limas tadi, yaitu masalah tukangnya. Kita nggak usah mikir yang ke sana. Oke? Nah, sekarang kalau kita interpretasikan itu kira-kira gambar atapnya jadi kayak begini deh. Ya. Jadi yang diketahui adalah tinggi dari limas, berarti yang tegak lurus terhadap alas ini adalah 3. Kalau panjang ini 10, berarti separuhnya adalah 5. Sehingga langkah pertama adalah kita harus cari dulu tinggi segitiganya. Tinggi segitiga itu berarti kita menggunakan teorema Pitagoras. Ada 3, ada 5. Maka kita bisa hitung di sini dengan menggunakan teorema Pitagoras, tinggi segitiganya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya, akar dari 9 tambah 25 itu adalah akar 34. Disitulah letak gunanya. Kenapa diberikan akar 34 itu adalah 5,8. Berarti kalau begitu tinggi segitiganya sendiri adalah 5,8 meter. Berarti yang mau dipasangi genteng yang mana, Kak? Yang mau dipasangi genteng itu adalah yang depan, belakang, kiri, kanan. Yang bawah nggak usah. Ya, nah karena itu kita bisa lihat di sini bahwa segitiganya adalah kongruen, semuanya sama dengan tinggi segitiga dan alas yang sama. Berarti kalau begitu kita bisa lihat luas permukaan yang dimaksud adalah 4 dikali luas segitiganya. Karena dia kongruen, jadi tinggal kali 4. Berarti rumusnya adalah 4 kali setengah kali alas, alasnya di sini adalah 10. Tingginya adalah yang kita hitung di situ adalah 5,8. Kita coret ya dapatnya 2 kali 10 kali 5,8 atau 2 dikali 58. Ketemunya 116 meter persegi. Tapi karena di sini satu genteng itu adalah 200 cm persegi, maka ini harus kita ubah ke bentuk sentimeter. Kita bisa lihat dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga.
Tapi karena ini persegi, berarti setiap satu tangga dia bernilai 100. Jadi kalau dia ada 2 tangga, berarti nilainya adalah 10.000 ya, 10.000. Jadi kalau kita kali 10.000 ketemunya 1.160.000 cm persegi. Nah, sekarang kalau begitu banyak genteng yang dibutuhkan berapa? Tinggal kita bagi. Dari luas ini yang diketahui ya, dari 4 kali luas ini tinggal kita bagi dengan 200. Ketemulah jawabannya adalah 5.800 buah. Maka ketemunya adalah yang A. Mudah bukan? Oke. Ada yang bingung? Tidak ya? Oke, kita lanjut kalau begitu. Soal berikutnya, Alex adalah seorang pengusaha. Dia akan membuat sebuah gudang untuk menyimpan barang dagangan. Gudang tersebut ia rancang dengan sangat sederhana, yaitu berbentuk kubus dengan ukuran panjang sisi dan tingginya adalah 120 meter. Alex akan membuat tangga di mana kaki tangga berada di bagian tengah alas gudang dan bagian atas tangga berada di salah satu rusuk tinggi gudang. Nilai sinus dari sudut yang dibentuk oleh tangga dan alas itu adalah berapa? Lagi-lagi di soal ketiga ini terletak pada apa? Kemampuan kamu menginterpretasikan gambarnya. Kira-kira gambarnya nanti seperti apa? Oke, jadi gambarnya jadi seperti ini. Oke, jadi di sini kita akan dapat ini tingginya 120. Kemudian BD itu adalah diagonal bidang. Berarti A akar 2, 120 akar 2. Sehingga di sini dari tengah ke sisi B atau tengah ke sisi D itu ketemunya adalah separuhnya. Berarti 60 akar 2. Ya. Nah, sekarang kalau kita keluarkan gambarnya jadi begini. Oke, yang mau ditanya adalah tetanya yang ini. Nah, biar kita bisa hitung karena yang ditanya sinus berarti kita butuh cari R-nya dulu. Cari R-nya berarti kita pakai Pitagoras lagi. Jadi R-nya itu ngitungnya adalah akar dari 60. Bukan akar ya. R kuadrat sama dengan 60 akar 2 kuadrat ditambah 120 kuadrat. 60 akar 2 dikuadratkan, 60 kuadrat ketemunya 3.600. Akar 2 dikuadratkan ketemunya 2. Berarti 2 kali 3.600 ketemunya adalah 7.200. 120 dikuadratkan ketemunya 14.400. Jadi kalau kita jumlahkan ketemunya adalah 21.600. Maka mencari R-nya adalah akar dari 21.600. Kita tahu 21.600 itu bisa kita tulis sebagai 3.600 dikali 6. Akar 3.600 itu adalah 60. Karena 6 ini tidak ada temennya, maka dia tetap jadi akar 6 meter. Oke, kita punya R-nya. Nah, sekarang tinggal kita cari sin yang diminta. Sinus itu berarti depan per miring. Jadi mencari sinusnya itu adalah 120 dibagi 60 akar 6. Kita coret 60 dengan 120 dapatnya 2. Berarti kita punya 2 per akar 6. Ya, kita kali akar sekawan akar 6 per akar 6. Jadi ketemunya adalah 2 per 6 akar 6. Kita sederhanakan, 2-nya dicoret bagi 2 dapat 1. 6-nya dicoret bagi 2 dapat 3. Maka ketemunya adalah 1/3 akar 6. Maka jawabannya adalah yang D. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Lanjut, soal berikutnya. Suatu peluru ditembakkan ke atas, ketinggian peluru yang dicapai dalam meter dinyatakan sebagai HT sama dengan 35 T min T kuadrat dengan T dalam detik. Ya, manakah pernyataan berikut yang benar dan salah? Yang pertama, ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah 306,25 meter. Kemudian yang kedua, ketinggian peluru tidak kurang dari 300 meter mulai dari detik ke-16. Kemudian yang ketiga, peluru tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 300 meter selama 5 detik. Oke, nah bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, di sini kenapa pertanyaannya maksimum? Karena di depan kuadratnya negatif. Jadi kalau di depan kuadratnya ini negatif, dia membuka ke bawah. Karena dia membuka ke bawah, maka terjamin dia punya namanya titik tertinggi. Sehingga pertanyaannya mesti maksimum. Ya.
Jadi di sini pertanyaannya maksimum. Kenapa? Sekali lagi karena di depan kuadratnya negatif. Tapi kalau di depan kuadratnya positif, dia membuka ke atas. Maka kita akan punya namanya titik terendah. Kalau titik terendah berarti pertanyaannya mesti minimum, tidak mungkin maksimum. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana analisanya? Kita punya fungsi ketinggiannya, HT-nya adalah 35T min T pangkat 2. Syarat suatu fungsi itu dikatakan mencapai maksimum atau minimum itu selalu sama, Dek. Apa itu? Turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, jadi kalau HT-nya adalah 5T, 35T min T kuadrat, maka H aksen T-nya menjadi 35 min 2T. Jadi yang ada T-nya tinggal buang T-nya, yang T kuadrat 2-nya pindahin ke depan, kemudian pangkatnya kurangi 1. Berarti dari sini kita bisa simpulkan 2T-nya saja sama dengan 35. Berarti T-nya adalah 35/2 atau 17,5 detik. Oke? Sehingga kalau dia tanya H maksimumnya itu berarti tinggal H di 17,5. Jadi setiap T pada fungsi H-nya tinggal kita ganti 17,5. Kita kalikan ya, kemudian saya kurangi yang bentuk kuadratnya, berarti kita akan dapat jawabannya di situ adalah 306,25. Jadi nomor satunya benar. Terus kita lanjut. Nah, HT tidak kurang dari 300 meter. Artinya apa? Dia bisa lebih dari atau sama dengan 300. Berarti dari sini kita diminta menyelesaikan HT-nya lebih besar sama dengan 300. HT-nya tadi fungsinya apa? 35T min T kuadrat. Oke, kemudian 300-nya kita geser ke kiri, kita akan dapat minus 300. Berarti jadi lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena 300-nya udah kita geser ke kiri. Nah, kita akan terbiasa kalau memfaktorkan itu di depan kuadratnya mesti positif. Karena dia harus positif, maka kita kali min 1 kedua ruasnya. Maka kita akan dapat bentuknya menjadi T kuadrat minus 35T yang tadinya min 300 berubah jadi plus 300. Kurang dari sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan, selisihnya harus min 35, hasil kalinya haruslah plus 300. Maka faktornya mesti min 15 dan 20. Bukan min ya, 15 dan 20. Maka di situ kita nulisnya menjadi T min 15 dikali T min 20 kurang dari sama dengan 0. Berarti T1 dapatnya 15, T2 ketemunya 20. Kita gambarkan garis bilangannya. Nah, kenapa di sini yang dipilih adalah yang di antaranya? Karena di depan kuadratnya ini positif. Kemudian dia bilang kurang dari. Maka HP-nya pasti di antaranya. Sekali lagi, kalau di depan kuadratnya positif, kurang dari, maka HP-nya di antaranya. Pak, bagaimana kalau positif lebih dari, Pak? Maka di kiri dan kanannya. Itu penyelesaiannya. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia akan mencapai tidak kurang dari 300 atau lebih dari sama dengan 300 pada interval 15 sampai 20. Apa artinya? Dia akan mencapai tidak kurang atau lebih dari sama dengan 300 ketika ya detiknya itu lebih terletak antara 15 dan 20. Jadi kesimpulannya yang nomor 2 salah karena di situ dia hanya bilang mulai dari detik ke-16 padahal di sini maksimal cuma sampai detik 20. Ya, dia tidak kan ini kan asumsinya berarti detik 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 seterusnya. Itu dia ketinggiannya tidak kurang dari 300 ya. Jadi gitu ya. Jadi salahnya karena itu tadi. Kecuali kalau dia bilang ketinggian peluru tidak kurang dari 300 pada detik ke-16. Nah, ini benar. Karena dia hanya bicara pada detik ke-16. Ya. Jadi di situ. Terus yang ketiga, jelas benar juga. Kenapa benar? Karena tadi kita mendapati ya terletak antara 15 dan 20. Jadi kalau begitu selang waktunya adalah kurang lebih 5 detik. Ya, jadi jawabannya adalah benar di nomor ini. Statement yang ketiganya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, good.
Bagus, kita lanjutkan. Nih soal berikutnya. Kira-kira bisa nggak ngisinya? Dalam suatu auditorium terdapat 12 baris kursi. Pada baris paling depan terdapat 21, berarti kita anggap itu adalah U1-nya ya. Baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari barisan di depannya. Karena dia bilang memuat 2 lebih banyak, maka ini pasti larinya ke aritmatika, bukan geometri. Kalau dia ingin ubah ke geometri, maka kalimatnya dia akan ubah ya, memuat 2 kali lipat jumlah kursi pada baris sebelumnya atau setengah kali dari kursi pada baris sebelumnya. Gitu ya. Jadi itu bedanya kalau dia aritmatika ke geometri. Nah, kita mau cek satu-satu. Jadi yang pertama diketahui bahwa suku pertamanya adalah 21 ya. Kemudian bedanya itu adalah 2. Jadi kalau statement pertama bilang banyak kursi setiap baris mengikuti barisan aritmatika, ini pasti benar. Karena kita mendapati U1-nya atau sama dengan A-nya 21 dan bedanya adalah 2. Jadi kalau ada beda pasti aritmatika. Terus yang kedua, jumlah baris. Banyak kursi pada baris paling belakang adalah 45. Ya, itu yang ditanyakan. Karena di situ dia bilang ada 12 baris, berarti baris terakhir itu adalah baris ke-12. Sehingga kalau kita ingin cari jumlah banyak kursi pada baris paling belakang, berarti sama aja kita mencari suku ke-12-nya. Ya, yang di suku ke-12 nyari rumus UN-nya apa? A plus N min 1 kali B. Jadi A-nya di situ adalah 21, N-nya adalah 12, 12 kurangi 1 berarti 11 ya. Jadi 21 tambah 11 kali 2. Berarti 21 ditambah 22 ketemunya adalah 43. Pada di situ dia bilang 45. Maka ini jelas salah. Yang terakhir, banyak kursi seluruhnya. Berarti kalau seluruhnya berarti mulai dari baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris ke-12 dijumlahin semua. Yang dihitung adalah S12. Rumus umumnya adalah N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan ya, N-nya adalah 12, 12 bagi 2 ketemu 6. Kemudian 2A 2 kali 21 ketemu 42. Oke, ditambah dengan 11 kali bedanya adalah 22. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 6 dikali 64. Berarti jawabannya adalah 384. Oke, jadi jawabannya adalah benar ya, 384. Oke. Paham sampai di sini? Ya, kalau paham kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya pengenalan matematika. Ini soal lebih mudah ya. Jadi di sini total banyak pertandingan League One adalah karena ada 20 klub peserta berarti ada 19. Jadi setiap klub itu bertanding dengan 19 yang lainnya ya. Karena dia sifatnya adalah kandang dan tandang, berarti tinggal dikali 2. Satu klub itu bertanding 19 kali 2, 38 ya. Oke. Jadi karena setiap 2 itu adalah 38, berarti kalau begitu kalau ada 20 klub, jadi tinggal 38 kali 10. Ya, jadi jawabannya 380 pertandingan. Ya, itu jumlahnya. Atau kalau mau pakai rumus, maka itu menjadi N dikali N min 1. Ini dapatnya sebenarnya dari permutasi. Permutasi 2 dari 20. Jadi kalau kamu hitung ketemunya juga sama. 380. Ya, kenapa pakai permutasi? Karena ada urutan yang harus diperhatikan, gitu ya. Ada urutannya yang harus diperhatikan. Oke? Jadi boleh pakai rumus ini boleh atau pakai rumus yang tadi di awal saya sebutkan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal yang sama, poin minimal yang harus diperoleh PSG di pertandingan untuk menjamin tim ini sebagai juara Ligue 1 ya, tahun 2012 adalah berapa? Jadi kata kuncinya di soal ini kita harus tahu dulu scoring terakhirnya. Ya, scoring terakhirnya. Oke, setiap klub bertanding 38 kali dengan yang lainnya.
Ya, skor terakhir ya dari tabel diketahui skor PSG-nya 88, Marseille-nya 74, Monaco-nya 74. Nah, karena seperti ini, maka kita asumsikan saja. Jadi paling mudah itu adalah kita asumsikan bahwa Marseille dan Monaco itu mendapatkan poin maksimal di pertandingan sisa. Poin maksimal itu artinya apa? Menang di semua pertandingan sisa. Ya, kalau Marseille di situ sudah 32 berarti masih ada 6 pertandingan. Monaco baru 31 berarti kalau gitu masih ada 7 pertandingan lagi. Ya, jadi kita hitung 6-nya berarti dapat poin menang semua. Kali 3. Gitu ya. Kita asumsinya sisa 6 dia menang berarti 6 kali 3 adalah 18, 18 tambah 74 92. Monaco juga begitu. Berarti dia dari 31 berarti masih ada 7 pertandingan. 7-7-nya kita anggap menang, berarti dikali 3. 21. 21 tambah 74 ya 21 tambah 74 ketemunya 95. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan yang tertinggi di situ adalah asumsinya adalah Monaco 95. Sehingga kalau kita ingin PSG juara, berarti poin yang diperoleh PSG itu ya minimal selisihnya 1. Berarti 96. Ya. Itu skornya harus 96. Baru dia jadi juara Ligue 1. Nah, terus gimana? Karena tadi skor awalnya itu adalah 88 di tabel tadi, maka dia hanya cukup perlu mengejar 8 poin tambahan lagi untuk dia bisa jadi juara. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? 96 dikurangi 88 ketemunya 8 ya. Jadi dia harus minimal berselisih 1 untuk menang. Oke, ada? Tidak ada, kita lanjutkan. Kalau gitu, nomor berikutnya. Ini masih di soal yang sama ya. Jika di pertandingan tersisa Marseille memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, kemungkinan komposisi menang imbang kalah Monaco pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa Monaco menempati posisi kedua pada klasemen akhir itu adalah seperti apa? Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3-nya memenuhi. Oke, gimana caranya? Ini perhitungannya. Jadi banyak pertandingan dilakukan oleh setiap klub ya, itu adalah 38 pertandingan sehingga PSG kita bisa abaikan. Karena dia ingin mengejar juara kedua. Nah, ternyata skornya di situ dari tabel Marseille maupun Monaco itu sama-sama. Oke. Ya, 74 di situ ya. Jadi Marseille-nya Oke, Marcel-nya di sisa pertandingan 2 kali menang dia bilang. Oke, 4 kali imbang. Berarti skornya adalah 2 kali 3 tambah 4 kali 1. Berarti 6 tambah 4, 10. Dari 74 tambah 10 berarti 84. Itu adalah skornya si Marcel. Berarti Monaco biar jadi peringkat kedua, itu berarti dia harus dapat minimal tadi 6 tambah 4, 10. Dapat 11 minimal. Atau skornya itu adalah 85 minimal. Biar dia berada di atas dari Marseille. Ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat komposisinya apa di situ. 3-3-1 berarti 3 menang, 3 seri, 1 kalah. Tinggal kita tambah 12 ya. Apa di situ? Ya, 12 ya. 12 berarti kalau kita dari 74 biar dapat 85 itu berarti butuhnya 11 ya minimal ya. Nah, kalau 12 berarti memenuhi. Ya, kemudian yang kedua 11 juga memenuhi. Kemudian 13 memenuhi. Berarti yang tidak memenuhi apa? Yang keempat, 304 karena skornya cuma dapat 9 ya. Berarti karena dia tidak memenuhi berarti dia tidak boleh dipilih ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Oke, clear sampai di sini. Yuk, lanjut berikutnya. Nah, ini ada diagram ya.
Dari sini dengan mudahnya kita bisa simpulkan bahwa keterlambatan maskapai Z itu tidak pernah lebih dari 20 menit. Jadi maskapai Z ini yang paling ujung, yang paling apa? Warnanya ini paling buram. Oke, paham ya? Jadi tidak pernah lebih dari 20. Dari mana? Kita lihat nih yang warna ini, kuning. Nah, ini paling tinggi dia munculnya ini adalah di 20 sini. Nah, ada lagi kan yang warnanya kayak gini? Di sebelah kanannya nggak ada. Berarti kalau gitu jawabannya adalah yang B. Keterlambatan maskapai Z itu tidak pernah lebih dari 20 menit. Ya, itu jawabannya harusnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama dengan tadi ya, ngecek benar atau salah ya. Jadi kalau 0 itu berarti dia tepat waktu ya, kemudian kalau 5 menit ya berarti dia terlambat 5 menit gitu ya, dan seterusnya. Zen akan pergi berlibur minggu depan menggunakan pesawat terbang. Dia menginginkan tiba secepat mungkin dari yang dijadwalkan. Dia meminta saran pada temannya, Reza, dengan memperhatikan data yang ada. Reza menyarankan Zen untuk menggunakan maskapai Z. Manakah? Oke. Nah, ini jawabannya adalah benar, salah, benar, benar. Yuk, kita lihat bagaimana cara ngitungin. Oke, yang pertama, jangkauan terlambatan dari maskapai X. Kita lihat X itu yang paling ini. Nah, yang paling hitam di sini munculnya di sini 30, paling paling lama itu di 30 nih. Yang sebelah kanan nggak ada lagi kan? Yang warnanya hitam pekat kayak gini. Jadi kalau gitu jangkauan keterlambatannya adalah 30 menit. Kemudian untuk maskapai Y berarti yang di tengah. Ini ternyata dia bisa sampai ke 40 menit di sini. Ya, jadi paling jauh. Oke, maskapai Z itu dia paling lama tadi adalah 20 menit dan dia adalah yang terkecil. Ya, jadi sesuai dengan keterangan tadi di statement pertama berarti dia benar. Kemudian di statement kedua ya, di situ adalah kita bisa lihat di sini tingginya itu adalah 9 ini. Jadi maskapai Z itu ya paling sering keterlambatannya itu adalah di ini 9 nih ya. Jadi ada 9 kali penerbangan di 5 menit ini. Jadi cara ngitungnya pencapaiannya dibandingin yang lain berarti 9/25 karena kan di soalnya di sini dia mengambil sampling 25 penerbangan. Ya, totalnya 25 penerbangan. 9/25 dikalikan 100%. Harusnya ketemunya 36%. Tapi di sini dia bilang 45%. Ya, gitu ya. Oke. Jadi kalau begitu jawabannya adalah salah di nomor 2. Terus nomor 3. Maskapai adalah paling sering tepat waktu karena terbang tepat waktu 6 kali terbanyak dibanding maskapai lainnya ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ya. Nah ini ya. Oke, di sini tingginya adalah 6. Maskapai Y ya, dia paling bagus ya, 6 kali. Jadi kalau begitu jawabannya adalah benar. Dan terakhir, data yang diberikan maskapai Z paling sering terlambat di waktu 5 sampai 10 menit dari yang dijadwalkan. Benar ya? Karena dia lihat di sini yang maskapai Z paling tingginya adalah di 5 menit, yaitu di sini 9. Kemudian 10 menit di situ adalah 8. Jadi ya kalau kita bicara 5 menit, 10 menit sebenarnya ini hanya untuk memprediksikan aja. Ya, jadi kita bisa anggap bahwa dia diselang 5 sampai 10 menit ya. Jadi itu jawabannya. Berarti dia benar. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kan betul-betul tepat waktu 5 menit, betul-betul tepat waktu. Mesti dia merupakan sebuah interval gitu ya. Dia ada di mana. Oke, gitu. Jadi ini benar ya. Jadi jawabannya adalah benar, salah, benar, benar ya. Nah, di soal berikutnya ini hanya kemampuan membaca data di sekalian. Jadi kalau dia tanya selisih pemasukan tiket masuk wisata kolam renang dan air terjun, kita hitung dulu tiket pemasukan untuk wisata kolam renang.
Oke, jadi pemasukan tiket wisata kolam renangnya itu dapatnya 67%. Dari mana? Dari sini. Nih tiket ya. Tiket untuk kolam renang 67% dikali biaya di kolam renang kan total pemasukannya 45 juta. Berarti 67% kali 45 juta. Ketemunya 30 juta 150 ribu. Kemudian yang kedua, pemasukan tiket wisata air terjun. Tiket wisata air terjun persentasenya di sini 45%. Tinggal kita kalikan pendapatannya di air terjun adalah 49.500. Ya. Oke. Berarti kalau begitu dapatnya adalah 22.275.000. Oke, berarti kalau gitu selisihnya berapa? Tinggal yang besar kurangi kecil. 30 juta 150. Oke, ketemu ya. Jadi selisihnya adalah 30 juta 150.000 dikurangi 22 juta 275.000. Jadi ketemunya adalah 7 juta 875.000. Jadi ini hanya kemampuan membaca data. Di bagian ini letaknya di sana. Kemampuan adik-adik dalam membaca data. Oke. Nah, di soal berikutnya juga sama ya. Pemasukan dari souvenir di wisata kolam renang adalah 5 juta ya. Souvenir itu adalah kolam renang 20% ya. Jadi 20% tinggal dikalikan 45 juta ya. Jadi ngeceknya gitu. Jadi sesuaikan aja persentasenya ada di mana ya. Nanti kemudian kamu hitung ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi nanti Anda bisa coba sendiri ya, nggak apa-apa ya. Ini saya hanya nunjukkan saja, tinggal diikuti saja. Jadi ini sama membaca data ya, data-datanya dibaca dengan baik. Ya, jadi Anda juga bisa lihat ini nanti seperti ini perhitungannya. Jadi nanti akan ketemu angka-angkanya, ya. Oke. Nah, terus terakhir di sini ada di sekalian, ini adalah soal tentang menghitung. Jadi pertanyaannya di sini apa? Pada tahun 2013 tingkat penganggurannya mencapai berapa? Cara ngitung tingkat pengangguran apa? Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jadi tinggal kita bagi 7,39 dibagi 118,19 dikalikan 100%. Jadi ketemulah 6,25%. Jadi kenapa harus dikali 100%? Karena dia minta dalam persentase. Ya, tingkat itu menyatakan persentasenya. Oke, ini soalnya. Berikutnya ini soalnya. Rata-rata jumlah pengangguran selama tahun 2009 sampai 2013 sebesar berapa orang ya. Jadi kalau ditanya rata-rata ya tinggal ditambahkan. Ini 8,96 tambah 8,32 tambah 7,70 tambah 7,25 tambah 7,39 karena ada 5 datanya berarti tinggal kita bagi 5 ya. Ketemunya 39,61 bagi 5 dapatlah 7,92 juta orang. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Ini hanya keterampilan kamu menghitung aja, membaca data. Ya, kalau Anda nggak bisa membaca data, selesai. Anda nggak bisa ngerjain soal ini. Oke? Nah, itu kira-kira adik-adik sekalian pembahasan kita pada hari ini terkait dengan penalaran matematika. Kalau kalian ada pertanyaan yang masih kurang jelas, adik-adik bisa hubungi nomor telepon ini 8088225051317 untuk menanyakan kira-kira ada soal atau materi yang kamu tidak paham. Oke? Demikian kira-kira adik-adik sekalian yang perlu Kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya Kakak kembalikan kepada moderator. Dari Kakak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Danu. Terima kasih Pak Danu atas penguatan materi terkait penalaran matematikanya. Semoga apa yang sudah dijelaskan atau yang sudah dipaparkan oleh Pak Danu bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Baik, mungkin untuk pertemuan penguatan materi kali ini akan saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyampaian. Langsung saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin link. Oh, bagi yang belum ya, bagi yang belum mengisi link presensi bisa mengisi link presensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Makasih, Bapak.